Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Refri Martiansa, NIM 120503130004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 2 mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep interpersonal skill yang terdiri dari pengertian. Pengertian ini ada dua menurut para ahli dan secara keseluruhannya. Kemudian manfaat interpersonal skill. Kemudian cara meningkatkan interpersonal skill dan tips dalam penerapan interpersonal skill. Yang pertama, pengertian interpersonal skill menurut para ahli. Pengertian yang pertama menurut Birman dan Suci. Interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meneliti kehidupannya. Kemudian, menurut Spinberg dan Chupetz, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, menurut Jerving, interpersonal skill adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif. Kemudian, secara keseluruhan dari pengertian interpersonal skill menurut para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa interpersonal skill itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Yang kedua, manfaat dari interpersonal skill ini. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Keterampilan interpersonal akan membantu kita untuk membangun hubungan dengan rekan kerja, seperti saling bertukar ide, informasi, dan keterampilan juga bisa. Kita juga bisa membangun rasa saling menghormati dan belajar untuk mempertimbangkan pendapat dan masukan dari orang lain. Komunikasi yang berjalan secara efektif, kemungkinan tugas dan pekerjaan di dalam kantor bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, peluang yang lebih luas. Nah, hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pimpinan perusahaan membuat kita bisa mendapatkan lebih banyak peluang menarik di perusahaan tempat bekerja. Kesan baik yang kita berikan pada pimpinan perusahaan membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya, meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. Kemampuan interpersonal yang baik membuat kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan. Para pelanggan biasanya sangat suka dengan orang yang bersedia menjawab setiap pertanyaan mereka dan mau mendengarkan masukan tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Manfaat yang keempat itu keterbukaan akan menciptakan kepercayaan. Maksudnya penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa sekitar 50% karyawan di Amerika tidak percaya dengan pimpinan perusahaan. Nah, hal ini bisa terjadi karena para pemimpin perusahaan tidak terbuka dengan karyawan yang dipimpinnya. Jika kita seorang pemimpin di perusahaan, keterampilan interpersonal yang terlatih dengan baik akan membuat kita lebih terbuka dengan karyawan kita. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada kesetiaan karyawan untuk bekerja di perusahaan lain. Selanjutnya, membina hubungan pribadi yang terjalin. Keterampilan interpersonal menjadi efektif dan memberikan manfaat saat Anda bisa membangun sebuah hubungan yang berarti. Keterampilan interpersonal yang baik tidak hanya bermanfaat untuk membangun hubungan pribadi, tetapi juga penting untuk mempertahankan hubungan yang sudah lama terjalin. Mempertahankan sebuah hubungan itu jauh lebih sulit dibandingkan membangun hubungan pribadi yang baru. Sebab hal ini membutuhkan tindak lanjut, empati, dan konsistensi di dalam diri seseorang. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan sebuah hubungan adalah dengan
berhubungan yang tulus terhadap orang lain. Selanjutnya, kesempatan menjadi pemimpin yang efektif. Nah, menjadi seorang pemimpin itu membutuhkan banyak keterampilan yang harus kita kuasai dengan baik. Kita perlu membina hubungan interpersonal, membangun kepercayaan lewat kejujuran, dan mengembangkan keterampilan komunikasi agar bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Pemimpin yang tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan anggota tim pasti akan gagal. Mereka pasti akan dengan mudah kehilangan anggota tim yang berharga dan akhirnya menghilangkan produktivitas perusahaan. Kemudian, mengembangkan sifat empati di dalam diri. Nah, seorang pemimpin itu perlu mengembangkan sifat empati pada anggota tim yang dipimpinnya. Empati yang kita tunjukkan kepada orang lain itu akan membantu untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat kita mampu menjadi pribadi yang bisa memahami orang lain, hal ini akan menciptakan kesetiaan, meningkatkan moral, dan memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya, cara meningkatkan interpersonal skill. Nah, ada 9 cara meningkatkannya. Yang pertama, kita carilah mentor. Carilah seorang yang dapat kamu percayai itu, kamu kagumi, hormati, yang memiliki skill interpersonal yang baik untuk kamu jadikan mentor. Dengan pengalamannya, kamu tuh bisa memiliki nasihat atau tips terkait cara meningkatkan interpersonal skill dan memajukan karir secara keseluruhan. Yang kedua, kita bisa mengikuti workshop atau kelas online. Ada banyak jenis workshop atau online course yang bisa kamu ikuti sebagai cara meningkatkan interpersonal skill kamu. Ikutilah workshop tersebut dan praktikkan dalam keseharianmu tempat kerja. Yang ketiga, kamu bisa amati orang-orang di sekitarmu. Lihat dan amati bagaimana orang-orang di sekitarmu itu menunjukkan interpersonal skill tempat kerja. Gunakan hasil pengamatan itu terhadap orang-orang dengan interpersonal skill yang baik sebagai contoh untuk kamu terapkan pada diri sendiri dan interaksimu dengan orang-orang di sekitar pekerjaanmu. Kemudian kita tuh harus sering terlibat dalam kerja tim. Nah, alih-alih hanya fokus bekerja sendiri, cobalah untuk lebih berinteraksi dengan orang-orang di tempat kerja itu. Ini akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan interpersonal skill yang tepat bagi karir. Untuk peluang yang kemungkinan kamu bisa bekerja dengan banyak tim yang berbeda. Dengan terlibat banyak kerja tim, kamu itu dapat meningkatkan skill interpersonal seperti komunikasi. Contohnya komunikasi interpersonal yang dapat kamu asah terutama saat kamu harus menyampaikan informasi, memahami instruksi, memberi pendapat, melakukan brainstorm atau memecahkan masalah sama tim. Kemudian yang kelima, jaga etika bekerja. Perhatikan etika dalam bekerja. Salah satunya dengan selalu disiplin, sopan, dan kita harus menghormati orang lain. Dengan menjaga etika dalam bekerja, kamu tidak hanya secara langsung meningkatkan interpersonal skill, tapi juga menjalin hubungan baik di tempat kerja. Selanjutnya, terbuka terhadap kritik. Tanyakan pada rekan atau atasan terkait kritikan dari mereka yang bersifat membangun, terutama yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal lah. Mendapatkan perspektif dari orang lain untuk menilai kualitas kerja dan keterampilan dalam bekerja dapat menjadi cara mengevaluasi diri dan meningkatkan interpersonal skillmu. Yang ketujuh, latihlah kemampuan mendengar. Nah, setiap kali terlibat dalam percakapan tempat kerja, berlatihlah untuk menjadi pendengar yang baik. Perhatikan setiap kata, jaga kontak mata, dan berikan respon yang tepat. Dengan ini, kamu tidak hanya melatih interpersonal skill, tapi juga membuat lawan bicara selalu merasa dihargai. Selanjutnya, yang ke-8, tunjukkan rasa percaya diri. Salah satu cara untuk meningkatkan interpersonal skill yang penting dalam pekerjaan
yaitu dengan menunjukkan sikap dan rasa percaya diri di tempat kerja. Jangan ragu untuk menunjukkan ekspresi dan pendapat kamu selama masih sesuai batasan yang tepat. Yang kesembilan, bersikap empati. Menempatkan diri pada posisi orang lain dapat memperluas perspektif kamu tentang berbagai hal. Tanpa empati, kesalahpahaman di tempat kerja bisa dengan mudah terjadi. Itulah sebabnya, untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, cobalah untuk selalu memahami perasaan orang lain terlebih dahulu. Dengan menerapkan empati, kamu bisa memiliki pemahaman yang dapat membantu merespon situasi dengan tepat dan mengambil bagian dalam perilaku yang lebih membantu gitu. Selanjutnya, yang terakhir itu tips dalam penerapan interpersonal skill. Nah, di sini tips dalam penerapan interpersonal skill ada 8. Tips yang pertama untuk meningkatkan keterampilan ini, kamu harus selalu memberikan senyuman terhadap orang lain ketika berkomunikasi. Karena senyuman dapat membawa energi positif, sehingga membuat orang lain yang menjadi lawan bicara kamu itu menjadi lebih nyaman. Kedua, memberikan apresiasi terhadap orang lain. Nah, tips kedua ini, memberikan apresiasi terhadap lawan bicara kamu dengan berbagai macam cara. Dalam mengapresiasi seseorang, dapat kamu lakukan dengan berbagai bentuk, seperti mendengarkan serta menghargai orang lain yang sedang berbicara dan memberikan tanggapan yang sesuai. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap orang lain. Memberikan perhatian dengan cara mengamati dan juga mencernai orang lain. Hal ini dapat kamu lakukan ketika melihat orang lain sedang berada dalam situasi yang sulit. Berikan bantuan ataupun saran jika orang tersebut terlihat membutuhkan. Yang keempat, berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Mampu menjadi komunikator yang baik terhadap lawan bicara kamu. Seorang pembicara yang baik dapat meningkatkan semangat lawan bicaranya dan membuat masuk ke dalam percakapan. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh pendengar. Yang kelima, menjadi mediator yang baik. Tips yang kelima ini, jadi ketika terjadi sesuatu masalah ataupun konflik, mediator yang baik tidak hanya melihat dari satu sisi perspektif saja, tapi menempatkan diri di kedua perspektif, sehingga dapat melihat dan menentukan solusi, serta opsi yang mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, mampu berempati. Nah, tips yang keenam ini, kita harus mampu berempati kepada orang lain yang sedang mengalami masalah. Dibandingkan daripada mengkritik atau menilai orang lain secara negatif, namun dapat memposisikan dirinya di tempat orang lain. Yang ketujuh, mampu bekerja dengan baik. Keterampilan ini mampu bekerja sama dengan orang lain dalam membangun relasi yang konstruktif dan juga baik. Nah, dalam dunia kerja itu kemampuan ini sangat penting dibandingkan terus-menerus berkompetisi dengan rekan kerja. Lebih baik bekerja sama menemukan ide dan gagasan menarik yang dapat mendorong citra perusahaan. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak mengeluh tentang satu hal. Janganlah terlalu banyak mengeluh mengenai segala hal, karena dapat memberikan orang negatif terhadap orang lain yang melihat kita. Dengan begitu, tidak ada yang mau mendekati kita dan merasakan empati karena malas berurusan dengan orang seperti itu. Nah, baiklah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.